Halo Sosios, selamat datang di Uncover Sosios, tempat di mana kita ngobrol santai dan mengenal lebih dekat dosen sosiologi UMM. Bersama saya Puput Fadila yang akan menemani teman-teman untuk berbincang santai dengan dosen kali ini. Dan di episode kali ini kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ahmad Ar-Razi atau Sam Ozi. Halo, apa kabar Puput? Halo semua pemirsa teman-teman sosiologi. Alhamdulillah baik ya Sam. Hari ini Sam Ozi terlihat sangat rapi ya teman-teman. Berbeda dengan di dalam ruang kelas saat mengajar. Wah, kenapa ini Sam berpakaian sangat rapi sekali? Pertama Malang lagi dingin nih, jadi Oke. saya pakai jas. Dan saya juga terinspirasi ya sama salah satu sosiolog namanya Pierre Bourdieu ketika diwawancarai podcast seperti ini, tapi tahun 80-an itu pasti pakai jas. Berarti ada ini ya maknanya gitu ya. Iya. Simbol-simbolnya gitu. Baik Sam Ozi, hari ini sehat? Siap, Jos. Oh, sehat Mantap. jos sekali teman-teman. Alhamdulillah ya di tengah cuaca yang mood swing saat ini. Alhamdulillah Sam Ozi hari ini sehat dan sangat jos teman-teman. Makasih. Kan saat ini libur nih Sam Ozi. Apakah Sam Ozi ada kesibukan lain selain mengajar di UMM gitu? Pasti ada ya dosen itu, karena di sini ada namanya Tridharma dan Caturdharma. Tridharma itu selain mengajar itu salah satunya riset, yang ketiga pengabdian, dan kalau Caturdharma itu ditambah lagi pengabdian dalam Persyarikatan Muhammadiyah seperti itu. Jadi kita melalui proses-proses itu, di samping itu saya juga diamanai jadi programmer program COE, Center of Excellence Sosiologi UMM seperti itu. Wih, keren Jadi, sekali ya. Ternyata Sam Ozi Banyak ini hal yang banyak lagi hal. dikerjakan. Orang sibuk ya, berarti Iya. sangat merasa spesial sekali loh Sam Ozi bisa hadir di sini dan berbincang santai dengan saya untuk mengenal lebih dekat ya teman-teman tentunya. Nah, menurut pandangan saya nih, Sam Ozi ini salah satu dosen yang nyentrik ya teman-teman, yang chill gitu, yang sangat santai. Dan menurut saya Sam Ozi ini tuh dosen yang sangat melihatkan bahwa Sam Ozi ini masih muda. Karena apa? Beliau tidak mau dipanggil Pak loh teman-teman. Dia maunya dipanggil Sam atau Kak. Jadi kayak tidak ada hierarki gitu ya, kelihatan lebih dekat dengan mahasiswa teman-teman. Itu sih yang pandangan saya tentang Sam Ozi. Nah Sam Ozi, teman-teman tim lab ini sudah membuat Apa tuh? survei kecil-kecilan nih Waduh, tentang Sam Ozi. surprise nih ya. Surprise sekali. Aduh. Kita akan melihat bagaimana pandangan teman-teman mahasiswa sosiologi mengenai Sam Ozi nih. Kayaknya saya di roasting nih. Waduh, kenapa Enggak. tuh? Kenapa tuh kok di roasting tuh? Oke. Silakan. Baik, pertanyaan yang pertama, apa satu kata atau frasa yang langsung kamu asosiasikan dengan Sam Ozi? Nah, teman-teman mahasiswa menjawab 40 perfeksionis, Waduh. 20% keren, style pendaki, lalu 40% banyak maunya. Waduh. Waduh, banyak maunya nih. Gimana tanggapannya Sam? Dari yang pertama dulu ya. Ya, yang pertama 40% itu. Ya, ketika saya diamanati menjadi dosen sosiologi UMM, ya itu ada target-target yang perlu mahasiswa perlu segera pahami, terutama mengenai konsep-konsep sosiologi seperti itu. Jadi dalam pembelajaran sosiologi itu kan kita perlu belajar secara sistematis ya. Jadi dalam memahami konsep-konsep sosiologi yang variannya cukup banyak gitu ya, Put. Jadi ibaratnya tuh kayak matematika 2 tambah 2 4 gitu. Mungkin itu yang dianggap perfeksionis bagi teman-teman mahasiswa sosiologi UMM. Ya, tapi kalau saya hanya mendorong aja supaya teman-teman tuh, atau memfasilitasi supaya teman-teman tuh lebih cepat understanding, lebih cepat paham mengenai konsep-konsep yang sosiologi yang senantiasa selalu berubah seperti itu. Mungkin itu dianggap perfeksionis, padahal ya
saya sebetulnya hanya usaha untuk melakukan fasilitasi seperti itu. Itu sih. Itu ya ternyata. Itu yang ya. pertama. Nah ini untuk yang style pendaki nih. Oh Sam. ini ya. Jadi ini ada ceritanya sih Put. Dulu waktu transisi setelah lulus S1 ya di UGM, kemudian saya didapuk menjadi observer oleh The Asia Foundation TAF. Saya di hire TAF untuk melakukan observasi ke suku Rimba namanya. Suku Rimba itu sebenarnya pusatnya di Jambi, tapi saya ditugaskan di penggalanya di Darmasraya gitu untuk memfasilitasi program-program inklusi sosial seperti bagaimana ibu-ibu suku Rimba itu mendapatkan akses kesehatan, bagaimana ketika ibu-ibu suku Rimba yang lagi hamil itu dapat akses kesehatan dari puskesmas lokal seperti itu. Nah, seperti itu bagaimana teman-teman suku Rimba yang belum sekolah itu bisa sekolah elementary school, sekolah SD atau menengah seperti itu. Nah, itu saya memfasilitasi teman-teman suku Rimba. Nah, akhirnya kostum saya kostum yang anak gunung gitu. Oh, seperti yang itu. Kostum anak gunung yang secara nggak langsung itu cukup lama ya, Put. Jadi live in di sana ada 1 bulan ya, 1 bulan. Jadi ya memang itu menginspirasi saya dan ke bawah maksudnya. ya. Dan itu lebih santai ya mungkin ya, lebih enjoy. Dan kita di sosiologi itu banyak kuliah lapangannya seperti itu. Jadi ya kostumnya harus fleksibel lah. Sangat menarik teman-teman ya. Bagaimana Sam Ozi langsung terjun langsung bertemu dengan suku-suku di Indonesia. Nah, Sam, saya jadi kepo nih. Kan Sam Ozi terjun langsung dengan suku-suku itu ya. Nah, bagaimana pendekatan Sam Ozi nih biar mereka ini menerima kedatangan Sam Ozi? Pertama ada satu skill yaitu kalau dalam istilah Matraman itu solah bowo namanya. Solah bowo ya istilah antara Blitar, Madiun sampai ke Jogja itu istilah solah bowo. Nah, itu bagaimana seorang individu membangun kepercayaan dengan komunitas yang berbeda seperti itu. Jadi ya pertama memang kenalan dulu gitu. Dalam kenalan itu kita nggak harus langsung to the point apa maunya kita, tetapi berkenalan aja dulu seperti kita ketemu teman baru seperti itu. Nah, baru ketika teman baru kita ini perlu apa, nah itu kita fasilitasi step by step yang memang masuk akal seperti itu. Jadi, nah disitulah nanti ada kepercayaan untuk membangun Sam Ozi itu maunya seperti ini gitu. Seperti bukan mau yang ini ya, yang macam-macam, tapi kepentingannya itu untuk kepentingan komunitas seperti itu. Pengembangan komunitas supaya bisa difasilitasi dan terdapat akses informasi yang lancar seperti itu. Baik teman-teman, ini salah satu tips loh buat kita yang mau terjun langsung ke komunitas atau ke masyarakat ya Sam ya. Betul Harus sekali. kenalan dulu lebih dekat, terus kita pendekatan dengan ditanya ya memfasilitasinya itu gimana, begitu teman-teman. Terima kasih ya Sam Ozi ya ternyata. Iya, sama-sama. Nah lanjut, 40% banyak maunya nih Sam Ozi nih. Nah ini nih, kebetulan saya mengampu mata kuliah praktikum ya, yang dimana di situ instrumental semua, laporan-laporan yang harus ada praktikalnya, bukan mata kuliah teori ya, yang mungkin lebih simpel tapi padat gitu. Tapi ini saya diamanai oleh prodi mengampu mata kuliah praktikum yang banyak laporannya seperti analisis dampak sosial, terus ada metode riset kuantitatif, ada metode riset digital gitu. Nah itu kan mata kuliah praktikum yang instrumental ya, sehingga pelaporannya itu memang harus disesuaikan dengan lab sosiologi dan universitas gitu. Jadi sekali lagi
bukan kepentingan saya sebenarnya, tapi ya saya hanya memfasilitasi dari visi misi prodi sosiologi lewat Labsos dan universitas lewat prodinya. Nah, jadi saya ini mediator sebenarnya enggak. Nah, ini teman-teman. Udah diklarifikasi teman-teman ya, banyak maunya ini demi kebaikan kita ya teman-teman ya, untuk belajar lebih dalam mengenai riset, mengenai analisa dampak lingkungannya teman-teman ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ini. Menurut kamu apa yang bikin Sam Ozi beda dari dosen lainnya dalam hal mengajar? Nah, 45% minta dipanggil Kak, 20% enjoy dan tidak monoton, 35% sangat up to date Gen Z. Wah, sangat jawabannya sangat variatif teman-teman ya. Nah, gimana tanggapannya Sam? Kenapa si Sam ini minta dipanggil Kak gitu loh? Kan beda dari yang lain ya teman-teman ya. Pertama kita belajar sosiologi ya, yang itu beragam backgroundnya. Jadi ada teman-teman dari luar Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera gitu. Jadi harus ada kesadaran berbahasa Indonesia ya. Misalnya saya panggil Mbak atau Mas, itu kan Jawa sentris ya. Oke, Jawa sentris Jawa ya. sentris. Jadi nggak ada payung universalnya gitu loh dalam panggilan sosiologisnya. Maka saya ada istilah kakak ini, kakak, karena teman-teman sudah kita anggap dewasa tentunya seperti itu. Dan saya nggak minta dipanggil Kak ya sebenarnya. Sebenarnya bebas saja mau manggil Sam Ozi, mau manggil Pak Ozi, mau manggil Mas Ozi, mau manggil. Nah kalau Sam Ozi karena konteksnya di Malang kan, di Wolak-Walik gitu kan. Dan mungkin yang lebih logis, saya belum berkeluarga gitu loh. Jadi saya belum punya anak. Ini cuma ini persepsi logis saya ya. Jadi saya belum punya anak, belum berkeluarga, kenapa bisa dipanggil Pak gitu kan? Seperti itu. Jadi itu. Tapi panggil Ozi juga nggak masalah sebenarnya gitu. Jadi bebas lah seperti itu. Selama teman-teman nyaman manggil saya Pak Ozi ya silakan, panggil Mas Ozi silakan, panggil Sam Ozi ya monggo gitu. Jadi nggak ada kecuali memang ini ya apa? Ya ini namanya metode pengajaran. Ketika teman-teman keliru terus, nah itu sebagai shock terapi aja gitu, gitu. Supaya teman-teman tuh fokus gitu loh. Oh ini konsepnya ini gitu loh. Jadi jangan asal jangan asal bunyi gitu, tapi benar-benar dianalisis gitu. Maksudnya itu gitu, benar-benar akurat gitu, yang 2 tambah 2 4 tadi gitu loh. Oke, berarti berkesinambungan ya Sam ya. Berkesinambungan. Itu cuman shock terapi aja gitu. Shock terapi aja teman-teman. Nothing hard gitu, nothing tulus gitu. Tapi ini bisa menjadi ini ya, pendekatan lebih dekat sama mahasiswa. Jadi kayak Kak, jadi kayak lebih dekat gitu nggak sih Sam? Dan itu bahasa profesional aja sebenarnya. Oke. Baik, 20% menjawab enjoy dan tidak monoton. Wah, gimana ini Sam? Tipsnya biar kok Sam bisa mengajar dengan enjoy dan tidak monoton. Jadi ada konsep student center learning seperti itu. Jadi sekali lagi saya sebagai dosen hanya memfasilitasi gitu loh. Jadi itu pelaksanaan dari student center learning tadi, SCL seperti itu. Jadi ya semua kita kembalikan ke argumentasinya mahasiswa, analisisnya mahasiswa, responnya mahasiswa itu seperti apa dari pembacaan literatur sosiologi gitu. Bagaimana menghubungkan dengan fenomena sosial hari ini gitu. Kenapa fenomena sosial itu senantiasa berubah. Nah itu kita memberi stimulus, memberi pancingan terus gitu. Tapi itu kembali lagi ke sudut pandang mahasiswa, SCL tadi, student center learning gitu. Oke, baik. Lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu 35% menjawab sangat up to date Gen Z. Wah, sama ini up to date Gen Z ternyata ya teman-teman ya. Iya. Bisa. Apakah Sam Ozi ini mengikuti tren-tren Gen Z saat ini atau bagaimana?
Ya, saya belajar sosiologi lama ya, walaupun S1 saya bukan sosiologi ya, non sosiologi, tapi dulu waktu S1 sudah ada pengantar sosiologi dan di situ ada konsep emik ya. Emik itu memahami point of view dari generasi lain seperti itu. Nah, ini skill bagaimana berbaur dengan semua generasi. Berusaha mengerti sudut pandang dari generasi lain seperti itu, termasuk generasi zilenial, termasuk baby boomers yang lebih senior, termasuk generasi Y dan seterusnya. Jadi ada konsep emik itu yang saya terapkan sehingga saya mungkin dianggap up to date ke Gen Z, padahal sebenarnya enggak juga gitu. Ya walaupun di Instagram saya hanya ngelihat beranda-beranda aja ya, beranda di Instagram itu hanya itu. Puput, saya nggak punya TikTok juga gitu. Jadi selain itu ya respon dari teman-teman mahasiswa juga, dari teman-teman mahasiswa sosiologi, dari teman-teman mahasiswa fisip, saya tampung ya. Oh begini tuh responnya. Karena saya benar-benar belajar banget teori perilaku sosial itu. Jadi dan itu ada hubungannya dengan point of view tadi yang beda generasinya seperti itu. Itu cukup lama sih belajar teori perilaku sosial seperti itu. Sangat sosiologi sekali ya teman-teman ya zamannya. Baik, mungkin bisa lanjut pertanyaan ketiga. Kalau kamu bareng Sam Ozi itu punya mood, kamu bakal gambarin kayak apa? Nah, 20% menjawab chill. Lalu 30% menjawab seperti seminar internasional. 20% coffee shop. 30% menguras energi. Wah, gimana nih Sam? Tanggapi mulai yang 20% dulu, yang di atas chill itu seperti apa nih? Ya karena enjoy tadi ya. Enjoy ya. Jadi tidak perlu digas lah seperti itu. Santai aja. Karena kan 14 pertemuan itu kalau ya hari ini belum selesai ya bisa ada hari esok gitu kan. Jadi ya woles lah bahasa Jogjanya. Woles ya. Woles seperti itu. Zaman kapan jadi woles ya teman-teman? Iya, ini pakai bahasa milenial misalnya. Pakai bahasa milenial sekali. Woles ya teman-teman ya. Nah, ini karena kita sudah akreditasi internasional ya, FIBA, teman prodi sosiologi, alhamdulillah. Tahun ini. Jadi ya saya perlu menerapkan dong bahasa pengantar yang di kelas tuh sedikit-sedikit menggunakan bahasa Inggris gitu. Mungkin itu yang dianggap teman-teman itu seperti seminar internasional, padahal saya hanya memfasilitasi supaya teman-teman bisa menggunakan skill bahasa Inggris gitu. Karena hari ini tuh bahasa Inggris tuh nilai tambah ya, Put. Jadi it's very important gitu buat teman-teman mahasiswa sosiologi gitu loh. Jadi it's necessary gitu loh menggunakan bahasa Inggris, apalagi literatur sosiologi itu 90% menggunakan bahasa Inggris gitu. Ya kita harus maju dong, harus next step gitu ya untuk belajar itu lebih update juga, lebih ke bahasa sumbernya gitu. Tentu itu kita fasilitasi, saya sebagai dosen berusaha memfasilitasi aja supaya teman-teman lebih paham menggunakan bahasa Inggris, lalu dipahami dengan bahasa teman-teman seperti itu. Seperti itu ya. Sama sih juga ini loh teman, sering ngasih literatur versi bahasa Inggris saat mengajar ya. Jadi kita secara nggak langsung ini harus belajar gitu. Apa artinya kata per kata ini biar paham ya. Seperti itu sih. Lalu lanjut ke 20% coffee shop. Wah, ini Sam Ozi ini ya apa dosen-dosen yang suka ngopi kayaknya ya Sam ya. Iya. Itu sudah jadi habit ya. Oh, jadi habit. Sudah jadi habit. Kayaknya dosen muda, asisten dosen muda rata-rata coffee shop semua deh. Karena mereka mendesain paper, mendesain riset, semuanya di working space yang itu memang formatnya coffee shop gitu loh. Sebenarnya itu working space aja tuh. Nah mungkin waktu itu saya ngajak teman-teman mahasiswa, kan ada ya keterlibatan mahasiswa dalam riset itu, karena sekali lagi teman-teman UMM itu riset university ya. Nah sehingga
mahasiswa itu perlu ada keterlibatan gitu, Put. Ada engagement untuk ikut dalam fokus studinya riset-riset dosen gitu loh. Itu untuk teman-teman tahu belajar sosiologi tapi lewat riset seperti itu. Lebih aplikatif sih sebenarnya. Nah, itu mungkin kerjanya di working space seperti itu. Itu supaya teman-teman nggak ada setel kayak menunaikan tugas ya. Padahal ini kerja profesional aja seperti itu. Gitu. Kalau Gen Z ini tuh memanggilnya ini apa Sam? Culture gitu ya. WFC, work from cafe gitu kan, sangat culture sekali, benar. Lalu 30% menguras energi. Wah, ini kontradiksi ya sama Zia. 30% menguras energi, lalu 20% chill. Nah, bagaimana ini Sam? Saya nggak ngerti ya persepsi menguras energi itu detailnya kayak apa gitu. Tapi mungkin karena desain mata kuliah sosiologi itu variabelnya cukup banyak ya, Put. Jadi mungkin itu bagi teman-teman sosiologi agak kesusahan ya. Tapi sebenarnya bisa santai kok, bisa kita ulas step by step sebenarnya. Ya makanya saya selalu menganjurkan kepada teman-teman mahasiswa itu kalau Sabtu tolonglah baca buku sekali-kali, atau kalau nggak ada kuliah tolonglah ke perpus. Nah, itu untuk lebih cepat mengurangi proses menguras energi di kelas gitu. Karena ibaratnya gini nih, kalau di kelas apalagi mata kuliah praktikum ya. Jadi harus praktek kan. Misalnya kita ibaratnya kuliah menerbangkan pesawat ya. Mahasiswa itu harus menguasai teori-teori koordinat sebelum kelas praktikumnya itu dimulai gitu loh. Okay. Nah, pas praktikum dimulai, pakailah itu teori koordinat untuk menerbangkan pesawat gitu. Untuk ini baratnya ya, seperti itu. Nah, masalahnya ketika di kelas tuh teman-teman on the spot aja, tidak prepare gitu loh. Mungkin itu yang dianggap menguras energi, padahal konsep-konsep itu harus dipahami dulu secara sistematis gitu loh, untuk menghasilkan temuan yang novelty, yang temuan baru, new finding gitu loh gitu. Jadi kalau teman-teman konsisten itu ya teman-teman nanti akan bagus proses sarjana stratanya, bisa dapat beasiswa, bisa lanjut S2, bisa lanjut S3, bisa dapat penghargaan Nobel atau bisa dapat penghargaan Guggenheim gitu kan. Gitu, ini tujuan besarnya gitu. Atau bisa kerja di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional gitu kan, seperti itu. Pengennya sih ke arah sana gitu loh. Tapi ya sekali lagi untuk ke arah sana memang perlu effort yang step by step gitu loh, langkah demi langkah, sehingga teman-teman itu setelah lulus dari sarjana sosiologi itu memang ada warisan ilmiahnya, warisan saintisnya gitu loh. Kita hanya memfasilitasi aja gitu untuk teman-teman itu bisa menjadi pengamat sosiologi, diwawancarai TV One, diwawancarai oleh UI, diwawancarai oleh podcast-podcast yang lain seperti itu. Karena sosiologi itu juga perlu regenerasi, sosiolog itu. Jadi kalau nggak kalian siapa lagi gitu. Seperti itu teman-teman maksudnya. Tapi saya sangat setuju sekali loh Sam tentang membaca ya. Untuk kita sosiologi ini banyak sekali teori-teori dari klasik sampai posmo ya kan. Saya sangat setuju sekali teman-teman. Bagaimana kita harus memang banyak membaca, karena 10% itu hanya di perkuliahan. Kita bisa 90%-nya kita hanya bisa di buku, diskusi, organisasi dan lain-lain. Gitu teman-teman, jangan lupa membaca buku ya teman-teman ya. Iya, biar lebih siap dan tidak menguras energi saat di kelas. Jadi kita nggak plonga-plonga gitu Sam ya. Iya, jadi kita tidak ngeblank, tidak tidak polos ngeblank, gitu. Iya, jadi kita bisa berdialektika dengan dosen di ruang kelas ya kan. Nah, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya ini. Kalau kamu bisa pilih satu topik buat ngobrol bareng Sam Ozi sambil ngopi santai, kamu pengen bahas apa? Wih, 40% bahas antropologi dan sejarah dunia. Ya, ayo kapan, ayo tak tunggu.
25% seputar digitalisasi, 30% mood swing nih. Mood swing ya. Baik, tanggapannya Sam, banyak yang ingin ngobrol dengan Sam Ozi bahas antropologi dan sejarah dunia ini. Ayo kapan? 24 jam, Mas. Oh, 24 jam teman-teman. Untuk antropologi ya dan sejarah Untuk dunia. antropologi Iya. nih ya. Aku siap perpustakaan open 24 jam. Oke, kita membuka perpustakaan di ruang kepala kita teman-teman ya. Nah Sam, kan Sam ini mengajar sosiologi nih. Nah teman-teman malah tertarik ke antropologi dan sejarah dunia. Apakah Sam Ozi saat mengajar nih memberikan bumbu racikan sedikit-sedikit tentang antropologi dan sejarah dunia atau bagaimana? Iya, emang itu ada hubungan korelasi aja ya, karena Pak Selo Sumarjan, pendiri sosiologi Indonesia itu karya beliau itu ada hubungan antara sosiologi dengan sejarah dan ada variabelnya yang bernuansa antropologis. Karyanya Perubahan Sosial di Yogyakarta, itu buku yang saya baca pertama kali di UGM gitu, walaupun Pak Selo udah almarhum, beliau kan profesor di UI seperti itu. Jadi ya dari situlah 3 bidang keilmuan itu saling melengkapi sebenarnya, saling interconnected gitu, saling berdialog gitu loh. Dalam misalnya dalam topik-topik politik ekonomi, perubahan masyarakat adat seperti itu. Jadi itu diperlukan dan teman-teman memang perlu membaca. Saya mengutip salah satu tokoh biasa ya, seorang personil grup band, Frank Zappa gitu. Dia bilang gini, kalau Anda ke kampus, cuman ke kampus Anda, itu sama aja Anda tuh nyari jodoh aja sebenarnya. Tapi kalau mau nyari ilmu, silahkan membaca dan pergi ke perpustakaan. Oh iya, saya tahu sekali ya kan. Nah, iya. Jadi maksud saya juga ada kepentingan apa-apa buat mahasiswa. Tapi mumpung teman-teman itu mendalami proses semester 1, semester 2 dan seterusnya, dibacalah literatur ilmu sosial itu antara 3 bidang itu, sosiologi, antropologi, dan sejarah. Nah, saya siap memfasilitasi itu memang ketika teman-teman nggak paham atau mana sih yang nggak pahamnya di mana, ayo kita bahas bareng-bareng gitu. Saya bisa memfasilitasi itu karena bakal banyak keseruan teman-teman ketika mempelajari hubungan antara sosiologi, antropologi, dan histori dalam sejarah dunia seperti itu. Dan bakal banyak hal yang tak terduga seperti itu. Misalnya nih ya, di masyarakat adat Bugis itu ada satu gender yang bukan laki-laki, bukan perempuan gitu lah, seperti menarik itu. Teman-teman. Iya, itu ada satu gender. Nah, ini kan belum dibaca ya secara komprehensif ya. Apa sih gender ini gitu kan? Tetapi itu menurut masyarakat adat Bugis itu bermakna banget gitu loh. Gitu. Kenapa ada alasan bermakna seperti itu? Nah, itu yang menjadi pembacaan kita semua bahwa masyarakat itu tidak tunggal, tidak seragam gitu. Masyarakat itu benar-benar diverse, benar-benar beragam seperti itu. Nah, maksud saya ini yang perlu dikemukakan oleh teman-teman sosiologi ketika melihat perubahan-perubahan sosial, supaya tidak kaget gitu loh ketika nanti sarjana lulusan sosiologi dan bisa memberikan tools atau bisa memberikan resep ketika ditanya oleh tempat kerja teman-teman kerja di PT KAI, teman-teman kerja di BRIN, teman-teman kerja di ASN, itu bisa memberikan analisis sosial kepada direktur teman-teman, kepada atasan teman-teman. Oh ini nih Puput nih alumni sosiologi bisa memberikan analisis sosial, bisa memberikan analisis sosial supaya bupati-pati itu nggak didemo misalnya seperti itu gitu. Ya itu kan kandidat ASN itu kan harus ada background sosiologinya juga ya supaya bupati-pati itu misalnya ya itu nggak didemo oleh masyarakat Pati. Itu kenapa seperti itu? Kenapa didemo sekarang bupati-pati itu oleh masyarakat Pati misalnya?
kasus hari ini yang lagi rame. Nah, itu perlu pendekatan-pendekatan sosiologis, antropologi dan histori gitu loh. Kenapa rakyat Pati itu bisa bereaksi terhadap bupatinya sendiri? Toh itu yang milih juga rakyat Pati sendiri gitu. Kenapa bisa ada reaksi seperti hari ini gitu? Nah, itulah perlu pendekatan sosiologi, antro dan histori gitu. Makanya mumpung teman-teman masih kuliah perlu membaca itu gitu loh, sehingga teman-teman bisa melakukan analisis sosial dan analisis sosiologinya seperti itu. Ya sih beberapa orang, nggak beberapa orang ya. Saya tuh pernah dengar sosiologi itu ibaratnya di luar negeri itu kayak peramal gitu ya. Kita melihat, kita menganalisis dunia sekarang untuk menggambarkan dunia kedepannya bakal gimana dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat saat ini. Memang seperti itu Kasam atau bagaimana? Nah, itu makanya ikut mata kuliah saya. Oke. Metode riset. Metode riset. Mungkin kalau peramal terkesan dukun berarti. Sangat mistik gitu ya, sangat logika mistika ya. Iya, nggak apa-apa sih seperti itu. Nah, tapi kita ada istilah prediksi, Put. Iya, prediksi. Ya, prediksi itu berdasarkan data kuantitatif dan data kualitatif gitu loh. Jadi kita harus menguasai ini penggunaan data kualitatif yang tepat dan data kuantitatif yang tepat. Baru itu dianalisis oleh teori sosiologi yang relevan dengan pola-pola yang mirip. Kalau kata sosiolog Inggris itu similarity patterns, ya, similarity patterns. Kata Giddens itu ya, Anthony Giddens, similarity patterns untuk menganalisis perubahan-perubahan masyarakat. Kenapa sih masyarakat bereaksi seperti itu? Jadi menggunakan data, bukan meramal seperti dukun. Apalagi sekarang datanya kan nambah ya, bukan hanya data kuantitatif maupun data kualitatif, bisa nambah ke data digital seperti itu. Nah itu sehingga kita bisa memprediksi dengan analisis sosial sehingga decision makingnya itu matang terhadap. Jadi pejabat publik itu harus diberikan analisis sosial yang tepat sehingga pengambilan keputusan publiknya itu matang di depan warga dan nggak malu-maluin gitu, karena warga rakyat itu sudah bayar pajak. Jadi profesional mestinya pejabat publik itu dalam mengambil keputusan itu harus matang. Nah, itulah diperlukan peran alumni sosiologi, Put, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Sangat menarik sekali loh. Kita bisa mengintervensi pejabat-pejabat ternyata teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke jawaban berikutnya. 25% menjawab seputar digitalisasi nih Sam. Iya. Ya ini tugas kita ya, dosen muda ya. Asik, dosen muda ya teman-teman ya. Ozi, ada Pak Aan sebagai Kaleb, kepala laboratorium sosiologi, dan Pak Awan seperti itu. Jadi memang sudah saatnya sih, this is the time untuk melakukan riset-riset digital gitu. Dan alumninya banyak loh, ada Fikri, Gali Fernando dan macam-macam yang mereka jurnalnya menggunakan data digital seperti itu. Nah ini bukan lebih mudah ya, tapi adaptasinya perlu banyak latihan sih, Put, seperti itu. Karena saya mengampu mata kuliah metode riset digital ya, dan kita harus paham bahasa pemrograman, makanya nanti ada instrumen Python, ada latihan menggunakan NVivo, Vue itu nama aplikasinya ya, seperti itu. Ya kita ada satu lagi namanya RapidMiner ya, seperti itu. Itu salah satu aplikasinya. Kalau di kuantitatif kan SPSS ya sama Atmos atau Smart PLS, tapi kalau di riset digital itu ditambahin itu. Dan itu Pak Rektor UMM menjunjung itu ya, lagi menggagas itu supaya teman-teman paham pemrograman Python gitu loh. Nah itu memang perlu exercise sih, seperti itu, perlu latihan gitu. Jadi ya
dalam prosesnya ya teman-teman ya harus praktikum ya seperti itu, mau nggak mau gitu loh. Karena pembelajaran itu salah itu nggak masalah ketika kita belajar. Justru dengan salah itu kita mengidentifikasi sistem mana yang perlu benar gitu loh, seperti itu. Jadi jangan putus asa ketika teman-teman keliru, salah. Ya kita juga ngalamin juga ketika mahasiswa banyak kekeliruan gitu. Jadi anggap aja kekeliruan, kesalahan dalam pembelajaran kuliah itu sebagai vitamin gitu loh, supaya teman-teman lebih berkualitas lagi ke depannya gitu loh. Ketika masuk dalam dunia profesional seperti itu, bisa mengantisipasi kekeliruan yang sudah dijalani ketika masa kuliah. Jadi no worry gitu, nggak perlu khawatir gitu. Oke, no worry ya teman-teman ya. Nah, Sam, ada yang menanggapi 30% menjawab mood swing nih. Wah, ini Sam Ozi udah kayak cuaca saat ini ya, mood swing gitu, hujan, panas. Nah, itu gimana, Sam? Pancaroba. Iya, benar sekali. Klik. Ya nggak tahu ya teman-teman tuh, kan saya berusaha memahami point of view teman-teman mahasiswa ya, karena teman-teman kan kelahirannya itu bermacam-macam ya, perangkatan gitu. Jadi ya kita nggak tahu teman-teman lagi mood atau enggak gitu loh. Cuman teman-teman mahasiswa nih yang jarang masuk atau pas itu lagi nggak bisa masuk atau gimana, nah itu yang mungkin terus ketika nggak masuk, teman-teman lupa nanya ke teman-teman yang masuk kelas. Harusnya ditanya, Sam Ozi waktu itu ngisi materi apa, atau waktu itu praktikum apa, atau waktu itu latihan apa gitu, latihan riset apa gitu. Jadi itu seenggaknya ketika teman-teman nanya itu kepada teman-teman mahasiswa yang masuk, teman-teman bisa membenahi apa yang kurang gitu loh. Ya itu kembali lagi ya, harusnya teman-teman ketika milih sosiologi ya komitmen dengan passionate sosiologi itu gitu loh. Karena sebenarnya sosiologi itu seru tau daripada fakultas lain gitu. Setuju sih, sosiologi emang seru banget loh. Kita nggak hanya melihat manusia, tapi bagaimana gejala-gejala sosialnya ya kan, interaksi sosial seperti itu. Nah, ini segmen kita bakal mengenal lebih dekat Sam Ozi. Nah, Sam Ozi ini sejak kecil tuh lahir di mana, Sam? Ortu saya itu memang pengurus Muhammadiyah ya, tapi saya itu disuruh merantau. Pokoknya jangan di Jogja gitu loh, di luar Jogja. Yang akhirnya saya walaupun SMP sempat di Jogja ya, tapi pertransisi antara SMP ke SMP itu saya dipondokkan ya di Gontor gitu. Di Gontor dan ya. itu cukup lama ya. Cukup lama, dan saya mengabdi di Gontor itu setahun. Setelah lulus saya mengabdi. Saya waktu itu daftar UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, prodi pemerintahan. Nggak diterima, Put. Nggak diterima. Malah yang diterima saya ketika tes UGM. Nah itu tes UGM malah diterima gitu loh. Jadi ya udah saya lanjut aja. Jadi mengalir sih sebenarnya. Termasuk S2 itu saya sebenarnya kelelahan ya, karena kuliah di S1 di Jogja itu, terutama di UGM itu cukup melelahkan ya. Karena dosennya sangat idealis seperti itu. Tapi seru sih, walaupun seru ya. Tapi melelahkan. It's very tired gitu loh. Nah akhirnya saya juga capek untuk mengambil S2 lagi. Nah saya kerja hanya di NGO itu, di TAF ya. Alhamdulillah dapat kerjaan project di TAF. Nah waktu di TAF saya dapat project observasi di Surakarta gitu loh. Karena cukup lama saya disuruh TAF untuk ambil S2 di Surakarta juga seperti itu. Jadi ya mengalir sih. Dan nggak ada keinginan sebenarnya untuk jadi dosen, karena melelahkan ya waktu itu. Cuman karena nggak bisa keluar Jawa, karena waktu itu situasinya pandemi ya, dan nggak ada project di luar Jawa, karena projectnya itu, project manajemennya itu di luar Jawa semua, di Kalimantan Utara dan di Sumatera Barat.
akhirnya saya perlu nyari atap gitu kan. Dapur harus tetap mengepul gitu. Oke. Akhirnya saya mendaftar ke UMM melalui waktu itu kaprodinya Pak Rahmat dan dekanya Pak Rinikso seperti itu, dan ya alhamdulillah keterima seperti itu dan bertemu teman-teman. Oke. Sayangnya seru aja. Alhamdulillah ya. Ya. Mungkin Sam Ozi ada penuntun cantik untuk puisi atau pantun gitu. Ubur-ubur ikan lele. Asik le, cakep le. Tetap semangat belajar sosiologi le. Oke, cakep. Baik, terima kasih Sam Ozi sudah berkenan hadir di sini dan sama-sama. berbincang santai. Baik teman-teman, sekian podcast episode bersama Sam Ozi. Saya Put Fadila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.